Pernah nggak kamu ngerasa seorang wanita tiba-tiba jadi super clingy? Dia terus-terusan nanyain posisi kamu, ngajak ketemu dengan alasan yang nggak masuk akal, atau bahkan kelihatan gelisah banget waktu kalian lagi nggak bareng. Jangan langsung risih. Bisa jadi dia bukan lagi posesif, tapi dia lagi ngalamin yang namanya rindu fisik. Istilahnya, dia lagi gatal banget pengen ada di dekat kamu. Dan percaya sama saya, rasa gatal ini bukan sembarang gatal. Ini adalah reaksi biologis yang penyembuhannya cuma ada satu. Kehadiran kamu. Penasaran kenapa itu bisa terjadi dan apa tanda-tanda akuratnya? Simak sampai habis, karena ini bakal ngebuka pikiran kamu tentang bagaimana wanita bekerja saat mereka benar-benar terpikat. Kita semua tahu kalau wanita adalah makhluk penuh misteri. Saat seorang wanita merasa sangat tertarik pada seorang pria, tubuhnya bekerja di luar kendalinya. Kita sering dengar kata rindu, tapi pria sering salah kaprah. Rindu itu bukan cuma sekadar pengen ngobrol atau kangen muka kamu. Ada jenis rindu yang jauh lebih intens, yang kita sebut sebagai rindu fisik. Ini adalah kebutuhan mendesak tubuhnya untuk merasain keberadaan kamu secara nyata. Ini bukan soal syahwat semata, tapi soal level kenyamanan biologis yang cuma bisa dia dapetin dari kamu. Sekarang kita bedah secara ilmiah. Kenapa sih dia bisa merasa gatal dan gelisah begitu? Semuanya bermula dari zat kimia di otaknya. Saat dia nggak berada di dekat kamu, tubuhnya mulai ngerasa kehilangan. Akibatnya, pelepasan hormon stres yang disebut kortisol meningkat drastis. Kortisol inilah yang bikin dia ngerasa cemas, nggak tenang, gelisah, dan nggak bisa fokus sama hal lain. Dia ngerasa ada yang salah di dalam tubuhnya. Di titik inilah keajaiban terjadi. Otaknya sudah mengasosiasikan kamu sebagai obat untuk menurunkan level kortisol tersebut. Begitu kamu hadir, begitu dia bisa melihat, mencium aroma tubuh kamu, atau bahkan sekadar menyentuh lengan kamu, tubuhnya langsung melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Kortisolnya turun dan dia langsung merasa rileks kembali. Itulah kenapa dia ngerasa harus segera diobati dengan kehadiran kamu. Dia butuh dosis kenyamanan biologis itu dari kamu. Lalu, bagaimana kamu bisa tahu kalau dia lagi di fase gatal kortisol ini? Ini dia kodenya. Pertama, dia bakal spamming chat atau telepon, tapi isinya nggak jelas. Dia cuma pengen tahu kamu ada di mana dan lagi apa. Dia nyari konfirmasi keberadaan kamu. Kemudian yang kedua, dia bakal ngajak ketemu dengan alasan yang konyol. Misalnya, aku lihat kafe baru, temenin yuk. Padahal dia cuma pengen lihat kamu. Dan yang ketiga, perhatikan perilakunya waktu kalian ketemu. Dia bakal nyari kontak fisik sekecil apapun. Menyentuh bahu, benerin kerah baju kamu, atau duduk super dekat. Dia lagi menyerap aura nyaman dari kamu untuk nurunin stresnya. Kemudian yang terakhir, dia kelihatan super fokus cuman sama kamu. Dunia seakan berhenti berputar buat dia saat kalian bareng. Itu karena rasa kortisolnya akhirnya reda. Sekarang bagaimana kamu harus menyikapi ini? Banyak pria bodoh yang malah merasa terganggu dan ngatain dia aneh atau possessive. Pria berkelas tahu bahwa ini adalah tanda hormat tertinggi dari seorang wanita. Tubuhnya memilih kamu sebagai sumber kenyamanannya. Sikap terbaik adalah tenang dan dominan. Jangan terlalu berlebihan juga ngeresponnya, tapi berikan kenyamanan yang dia butuhkan. Hadirlah sepenuhnya saat kalian bareng. Berikan kontak mata yang dalam, dengerin ceritanya, dan berikan sentuhan-sentuhan ringan yang menenangkan. Semakin kamu bisa memberikan stabilitas emosional di momen ini, semakin dia akan ketergantungan sama kamu. Jadi mulai sekarang jangan salah baca kode. Kalau seorang wanita kelihatan gatal pengen ketemu kamu terus, dengan alasan yang nggak jelas, pahamilah kalau dia sedang mengalami rindu fisik yang nyata. Tubuhnya lagi stres, dan satu-satunya obatnya adalah kamu. Jadilah pria yang paham bagaimana cara menyikapi kebutuhan ini dengan tenang dan berkelas. Ingat kata Sigmund Freud, cinta dan kerinduan fisik adalah kebenaran fisiologis yang paling mendasar. Seringkali kita tidak tahu apa yang kita cari, sampai kita menemukannya dalam kehadiran orang lain.